Seni by Menyaner Part 9. Warisan Seni. Ini adalah part terakhir Seni by Menyaner. Semoga menjadi referensi buat teman-teman agar bisa mencapai tingkat seni untuk diri sendiri. Buat yang belum paham, mungkin kamu harus memahami dahulu semua tulisan Menyaner. Karena untuk dapat maju ataupun berhasil mencapai sebuah kemampuan bertahan, tidak hanya butuh bisa berkarya. Cara Menyanar berpikir adalah bagaimana seseorang yang ingin menjadi pejuang seni yang terbatas dengan keadaan atau belum punya kesempatan untuk menimba ilmu, bahkan harus belajar dari panduan awal lewat media online. Kalau kamu memang tidak tahu, seni juga punya sisi lain yang menyesatkan. Di sini adalah bagaimana kamu tidak pernah dapat menjadi diri kamu sepenuhnya dalam berkesenian. Aspek menjadi sesat adalah bukan karena kamu tidak pernah bisa berkarya, tapi terkait beberapa hal yang mungkin akan kamu rasakan nantinya sebagai tindakan paling bodoh yang dipilih dalam hidup, karena tidak bisa berkembang. Seni akan sesat saat 1. Mengidolakan yang mati. 2. Membunuh yang hidup. 3. Memihak yang terpilih. 4. Mendahulukan yang duluan lahir. 5. Mengutamakan yang menjilat. 6. Memajukan yang darah biru. 7. Mendiskriminasi yang belajar. 8. Mengabaikan yang berusaha. 9. Merasa yang terhebat. Kamu akan sampai di fase ini di saat kamu akan menempuh sebuah jalur umum seni. Tidak ada peran dan laku yang dapat kamu pegang, karena bobroknya apa yang dipahami dalam seni. Ini bukan motivasi, karena menurut Menyaner, tidak ada motivasi yang dapat mendorong orang lain. Komitmen selalu menjadi tawaran, harus ada yang diberi, dan ada yang harus dihilangkan untuk kepentingan yang lebih besar. Lalu, untuk apa berjuang di bidang ini? Atau demi nama dicatat dalam buku tamu? Atau hanya untuk menyenangkan orang terdekat? Seperti kalimat Menyanar dahulu, akhirnya kamu paham akan seni, hanya pada saat waktunya tiba. Jangan berkecil hati, sebatas itu seni dapat mengembangkan sebuah tujuan. Datang dari rekaman jejak, ingatan, kemampuan, pengetahuan, pengalaman, pengabdian, pengorbanan, perbuatan, penyatuan, pemberkatan, pemersatu, dan lain-lain. Warisan seni adalah kata akhir yang bisa kamu capai lewat karya rupa dan warna. Bukan berarti kamu akan dicatat di buku sejarah atau buku pelajaran, karena setiap bahan belajar jika harus diganti sangatlah rumit. Ruang demi ruang akan menjadi tanda tanya untuk apa seni itu. Tidak ada yang berbeda dari satu dan yang lain, jika hanya sebagai lukisan pada dasarnya. Setiap orang pasti akan mengakui kehebatan dan kemahiran serta keahliannya. Seni itu sebuah jati diri abadi yang akan menjadi wujud saat dapat merasakan goresannya. Setiap goresan dapat terus menambah rasa, mendalami pikiran, menenangkan hati, bahkan mendamaikan jiwa. Beratus, beribu, bahkan puluhan ribu goresan kamu sentuh di atas media putih tanpa warna. Dengan membentuk rupa, memilih warna, menentukan pilihan, sampai merasakan seluruh curahan batin. Terbentuk dari nilai jujur, ikhlas, dan seimbang untuk melahirkan sebuah mahakarya abadi. Seni bukan dibuat untuk berpikir, bukan juga dibuat untuk memisahkan, dan pasti bukan untuk dibuktikan. Karena semakin banyak pejuang seni yang tidak dapat menemukan jati diri abadi dalam karyanya sendiri. Jika kamu memahami semua,
maka seni bukan sulit dijual, melainkan kamu belum tahu apa yang kamu tingkatkan. Berdasarkan pengalaman mencoba mencari grup tempat bisa menjual lukisan, mencoba memasukkan ke galeri lukisan, memperkenalkan seni dengan cara memaksa untuk dilihat, bahkan berusaha mencari pembeli di antara pembuat karya. Apa yang kamu dapatkan? Hanya tertawa dan kata bagus. Bukan itu juga yang ingin kamu dapatkan saat seni menjadi penting dalam hidup. Jangan bohongi diri sendiri bahwa kamu butuh untuk laku. Mengapa mereka suka berkumpul? Karena mereka yakin dengan karyanya dapat memikat para pembeli yang sedang berada di grup para pembuat. Lalu, apa kamu mampu bersaing dengan mereka? Warisan tidak datang dari bagaimana kamu berbakti, tetapi memahami bijak dalam memilih bagaimana kamu mengatur setiap hubungan atau relasi yang akhirnya menciptakan kolektor sendiri. Ingat, kolektor sendiri bukan berarti barang branded yang beda tempat, beda harga, padahal barang sama. Manajemen ini hanya 33% yang bisa dipakai dalam dunia rupa. Karena untuk tingkat harga yang berbeda, harus menopang material yang sempurna. Para kolektor dunia lebih paham banyak daripada kita sendiri. Baik dari kanvas, cat, perawatan, bahkan pemilihan bingkai yang cocok untuk karya tersebut. Jadi jangan menganggap karya kita yang terbaik. Ini hanya bualan kebanggaan seorang bapak yang ingin mengelabui anak-anaknya. Simpan cerita itu buat keluarga. Untuk lingkungan yang lebih luas, gak usah dibahas. Karena hanya akan menjadi wacana kepintaran yang terlihat bodoh di tingkat profesional. Media biasa, media medium, bahkan profesional ada harganya sendiri. Kenyataannya, tidak sedikit pembuat karya itu melakukan replika karya orang lain atau membuat ulang karya orang lain bahkan yang masih hidup. Rekayasa keadaan atau menonjolkan kelemahan diri sendiri untuk mendapatkan apa yang dia tuju. Reaksi wilayah batasan atau seperti membatasi pejuang untuk masuk ke ruang utama. Rekaman masa lalu atau menjual cerita kebaikan tentang diri sendiri. Rebahan nungguin bantuan langsung tunai atau pengadaan bantuan prestasi, pementasan budaya, bahkan didikan. Hanya agar dapat tetap berkarya dan bertahan di bidang rupa dan warna. Atau takut memulai dari awal lagi, merangkak dengan langkah pertamanya mandiri. Penyaner tidak menyalahkan apa yang terjadi. Tidak ada baik dan buruk dalam seni. Yang ada hanya bagaimana kita memahami bahwa seni adalah sebuah keadaan kritis yang punah karena para pelakunya. Dari seni bebas menjadi golongan, persatuan, perkumpulan, kelompok, atau apapun itu yang berusaha menyatukan atas kemauan pihak penentu, yang berusaha menertibkan lewat pengaturan di masa mendatang. Pilihan selalu ada di depan pintu terbaik. Peluang tidak akan datang jika kamu tidak berusaha. Tapi semua itu akan segera menjadi tanggung jawab sebagai tumbal di akhir masa kamu selesai berkarya. Meninggalkan cerita yang sangat indah bagi anak dan cucu. Tercatat sebagai seorang pelukis baik di masanya. Hanya sebatas karya, kamu mendahului yang lagi berjuang. Berusaha, bahkan bangkit sama seperti saat kamu menekuni bidang ini. Maka setiap pejuang punya pengorbanan yang serupa, walau belum tentu sama. Yang mampu tetap menjadi patokan agar dapat menjadi sosok yang dikagumi,
karena tanpa mahkota maka tidak ada yang akan bersaing mencapai tingkatnya. Warisan seni mungkin menjadi rangkuman dari semua keadaan di atas, yang setidaknya kita sadar dalam melakukan sebuah seni yang bebas. Butuh sebuah modal yang cukup seperti layaknya seorang yang bermain dalam permainan kepintaran demi hanya bertahan hidup. Mengubah nasib tidak akan datang dari membalikkan tangan, atau hanya setiap karya yang kamu buat, melainkan berada di lini terdepan sebagai pengantar para pejuang seni menuju sebuah kata bebas seutuhnya. Seni itu bebas. Bisa dilihat di part 7. Biar kamu tidak salah, mengapa seni itu bebas, penting menjadi panduan diri. Buat para pendahulu, Menyanar ucapkan terima kasih atas segala pengetahuan, pengalaman bahkan siraman roh seni yang bermanfaat untuk menyelesaikan 9 catatan ini. Semua kejujuran yang membantu Menyanar dapat menyelesaikan bagaimana cara mendongkrak sebuah karya seni lewat jalur yang lebih mandiri, bukan darah biru dan bukan hak istimewa orang dalam. Rangkuman Menyanar, warisan seni itu indah. Karya terbaik adalah yang berisi doa terbaik untuk para kolektor. Karya termahal adalah yang mencerminkan dari jati diri, goresan, dan kematangan pembuat. Karya terindah adalah yang mengandung konsep dan inspirasi berguna bagi semua orang. Karya terhebat adalah yang seimbang dengan nyata, emosional, dan spiritual. Karya terabadi adalah yang tidak diciptakan untuk diri sendiri. Salam hangat dari Menyanar. Buat teman-teman yang belum banyak mengenal kami, terus ikuti channel ini, karena kami akan terus membagikan semangat dan pengalaman kami dalam dunia rupa dan warna. Saya MD Beliani Hutagalung, tetap berkarya dan sampai jumpa di video lainnya. Semangat selalu berkarya. Buat yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya untuk terus dukung channel ini yang isinya tentang semangat rupa dan warna. Nyalain lonceng notifikasinya biar terus update untuk video karya, teknik, warna, dan pengalaman dari Miss Gallery 99. Biar kamu terus punya mood untuk berkarya bersama 99 Seni.